Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Viva Nur Sabrina dengan NIM 2021 021100 akan memaparkan terkait laporan kerja profesi yang sudah saya lakukan di beberapa bulan ke belakang. Kebetulan saya ditempatkan di posisi Digital Marketing Specialist di OKOC Indonesia. Oke, selanjutnya saya izin untuk share screen untuk memperlihatkan daripada laporan kerja profesi yang sudah saya lakukan. Oke, saya melakukan kerja profesi tepatnya di OKOC Indonesia pada bagian Digital Marketing Specialist pada Direktorat Data dan Riset. Untuk judul daripada laporan kerja profesi yang saya lakukan adalah aktivitas kerja profesi digital marketing pada Direktorat Data dan Riset di OKOC Indonesia. Untuk pendahuluannya, di latar belakang, kerja profesi ini adalah salah satu fase penting dalam perkuliahan yang memberikan pengalaman kepada siswa ataupun mahasiswa itu sendiri untuk mendapatkan pengalaman secara langsung di dunia kerja ataupun di dunia industri sesuai dengan minat dan bakat yang memang mahasiswa itu sukai atau bakatnya di situ. Kemudian KP juga jadi salah satu momen penting sebagai mahasiswa untuk kita mempelajari hal-hal yang belum pernah kita pelajari sama sekali di dunia perkuliahan. Karena udah pasti beda antara hal yang kita pelajari di kuliah dan juga di tempat kita melaksanakan kerja profesi. Di UPJ pula, KP ini jadi salah satu hal yang harus diselesaikan atau harus dilalui oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan atau yudisium. Dengan syaratnya sudah menyelesaikan 100 SKS dan kebetulan di semester 6 ini saya sudah selesai di 109 SKS. Untuk maksud dan tujuannya, kira-kira secara garis besar, maksudnya adalah praktikan dapat merasakan atmosfer dunia kerja secara langsung, memperkuat keterampilan interpersonal, kemudian mengaplikasikan pengetahuan pemasaran dari perkuliahan. Karena kebetulan tempat saya melaksanakan kerja profesi ini selinear juga dengan penjurusan yang saya ambil sekarang, yaitu di manajemen bagian pemasaran. Kemudian untuk tujuannya sendiri, secara garis besarnya adalah supaya praktikan ini dapat mengaplikasikan strategi pemasaran dari hal yang sudah pernah dipelajari di kuliah dan juga mengasah keterampilan mengenai pengelolaan media sosial yang mungkin tidak dipelajari semasa kuliah di semester 1 sampai dengan semester 6 saat ini. Kemudian juga tujuannya untuk memberikan umpan balik terkait penyesuaian kurikulum antara kurikulum yang disediakan oleh universitas ataupun program studi disesuaikan kembali dengan industri yang memang bergerak cukup dinamis dibandingkan dengan kurikulum yang tersedia. Kemudian manfaatnya itu ada tiga. Yang pertama bagi mahasiswa sendiri manfaat paling utamanya adalah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari dunia industri. Kalau bagi universitas sendiri, poin utamanya adalah untuk timbal balik dan juga meningkatkan daripada kualitas kurikulum dari program studi ataupun universitas. Bagi perusahaan ini bisa menjadi salah satu bagian terpenting untuk menjalin kerjasama antara industri dan juga universitas dan juga menjadi sumber kualifikasi awal dari penerimaan karyawan. Kemudian kalau untuk spesifik daripada tempat kerja profesi, kebetulan saya kerja profesi di OKOC Indonesia. Pada saat itu kantornya masih di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, lantai 12 di daerah Karet Kuningan. Ini merupakan gambar atau tampilan daripada kantor di OKOC Indonesia di lantai 12 Mall Pelayanan Publik. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan dari praktikan sendiri, pertama mengajukan surat rekomendasi kepada koordinator kemahasiswaan di program studi manajemen. Kemudian praktikan melalui masa seleksi administrasi berupa pengiriman CV, portofolio dan lain sebagainya untuk proses seleksi dari penerimaan kerja profesi di OKOC. Kemudian terjadi proses pengumuman penerimaan dan ketika sudah diumumkan untuk praktikan diterima di OKOC Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sesi training dan langsung lanjut dengan sesi pelaksanaan daripada kerja profesi. Kemudian untuk tinjauan umum, OKOC Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang memang bergerak di lingkup sosial. Visi misinya itu kurang lebih seperti yang saya tampilkan di sini. Untuk visinya mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan daripada masyarakat melalui pelatihan dan juga pendampingan kewirausahaan. Memang kalau dari si OKOC Indonesia ini, dari utama kegiatan yang dilakukan adalah perihal pendampingan UMKM sehingga mampu berdampak pada penciptaan lapangan
kerjaan yang lebih luas lagi di lingkup masyarakat gitu. Kemudian untuk misinya sebetulnya ada banyak, lebih lengkapnya itu ada di laporan kerja profesi. Cuman kalau di sini saya hanya menampilkan secara garis besarnya aja. Untuk misinya adalah program kewirausahaan ini bertujuan untuk melakukan pendataan, memberikan pelatihan, mendorong perizinan, memasarkan produk, menciptakan pusat kewirausahaan, memberi akses permodalan, berkolaborasi dengan lintas sektor, dan juga membangun ekosistem bisnis untuk mendukung wirausaha sosial. Kemudian untuk kegiatan umumnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada tiga. Tapi sebetulnya untuk yang umum, untuk kegiatan besarnya itu sebenarnya ada di pembinaan UMKM. Nah, saya cantumin di paling atas. Kemudian untuk pelengkapnya lagi ada kegiatan pelatihan dan juga seminar. Untuk bidang kerjanya, kita mendapatkan dua bidang kerja. Yang pertama digital marketing specialist dan juga pendampingan UMKM. Untuk digital marketing specialist sendiri, kita mendapatkan tugas utama yaitu pembuatan website daripada OKOC Indonesia yang versi kedua, yaitu adalah pembuatan proses gamifikasinya. Kalau untuk pendampingan UMKM, di sini tuh praktikan ditempatin di satu tim yang memang diisi dengan beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan program studi yang berbeda. Jadi kita memberikan kontribusi sesuai dengan keilmuan yang kita miliki di universitas. Kemudian untuk pelaksanaannya kurang lebih ada 5. Yang pertama membuat gamifikasi website, yang kedua membuat strategi pengembangan bisnis untuk UMKM. Kemudian kita ada analisis pasar juga untuk UMKM. Kemudian ada pengelolaan media sosialnya juga, dan yang terakhir ada pembuatan desain untuk UMKM. Untuk kendalanya yang dihadapi tentunya ada beberapa kendala, cuman saya rangkum menjadi 5 poin penting daripada kendala yang sering dijumpai oleh praktikan. Yang pertama kesulitan untuk membuat rancangan gamifikasi karena memang sebelumnya belum pernah diajari untuk membuat gamifikasi di kampus, jadi memang agak kesulitan untuk membuat gamifikasi ya. Kedua, keterbatasan informasi yang diberikan oleh UMKM pada saat praktikan ingin membuat strategi bisnis yang cocok untuk UMKM yang didampingi. Kemudian yang ketiga adalah sulit mendapatkan data pasar yang relevan karena sebelumnya memang praktikan belum pernah untuk mencoba menganalisis pasar secara langsung. Dan juga yang keempat, keterbatasan ide dan sulit memahami algoritma konten karena memang untuk memahami algoritma konten ini agak cukup kompleks. Dan yang kelima adalah keterbatasan keterampilan praktikan terhadap desain. Karena memang sebelumnya juga praktikan belum menguasai beberapa tools-tools desain. Tapi praktikan sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah diskusi dengan mentor dan perbanyak membaca literatur. Yang kedua, belajar cara berkomunikasi yang efektif kepada UMKM. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian pasar yang mendalam. Yang keempat, mencari referensi konten dan mencari informasi tambahan tentang SEO atau Search Engine Optimization supaya mengoptimalkan daripada kinerja konten yang dibuat, baik feeds, reels, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah membangun kerjasama tim yang baik. Kemudian pembelajaran yang praktikan peroleh dari kegiatan kerja profesi ini kurang lebihnya ada 5. Yang pertama memperoleh pembelajaran tentang industri dan juga bidang digital marketing karena sebelumnya di mata kuliah yang pernah dipelajari oleh praktikan semasa semester 1 sampai semester 6 itu tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang dunia industri itu seperti apa realnya dan juga bidang digital marketing itu seluas apa cakupannya. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi baik secara lisan dan juga tertulis karena praktikan banyak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dari UMKM, kemudian ada juga target pasar dan lain sebagainya. Kemudian melatih kemampuan untuk mengidentifikasi masalah karena setiap job desk yang dilakukan oleh praktikan terkadang sering mengalami beberapa masalah-masalah yang sulit untuk diatasi. Kemudian yang keempat, mengembangkan kreativitas dan menyusun strategi pembuatan konten supaya pembuatan konten nih untuk UMKM ini lebih efektif dan juga menjangkau target audiens yang sesuai. Kemudian yang kelima, belajar bekerja secara efektif di dalam tim karena di dalam tim itu terdapat dari berbagai macam background kampus dan juga jurusan. Jadi praktikan belajar untuk bekerja lebih efektif dengan orang-orang yang punya background yang berbeda. Untuk penutupnya, kesimpulannya adalah pengalaman sebagai kerja profesi di digital marketing specialist di OKOC telah memperkaya pemahaman praktikan tentang pembuatan gamifikasi, kemudian tentang pengelolaan media sosial, analisis data tentang pasar, dan juga keterampilan komunikasi serta membuka pintu untuk memberikan pengalaman yang profesional kepada praktikan mengenai bidang digital marketing specialist. Untuk sarannya ada 3 secara garis besar. Untuk mahasiswa perlu lebih mempersiapkan diri terkait administrasi, CV, portofolio, dan lain sebagainya. Untuk universitas mungkin perlu memberikan
pendampingan yang lebih intensif kepada para mahasiswanya sedang melakukan kerja profesi. Kemudian untuk perusahaan tentunya harus memberikan arahan lebih mendalam kepada kami, para praktikan yang sedang melakukan kerja profesi supaya sesuai dengan KPI yang telah ditentukan oleh perusahaan. Mungkin sekian yang dapat praktikan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada saran-saran boleh diberikan untuk membangun daripada laporan kerja profesi yang sudah dilakukan oleh praktikan ini menjadi lebih baik. Terima kasih.